rasa cinta antara murid dengan gurunya dalam belajar Al-Quran. Baik, kita masuk ke berikutnya, yaitu masuk ke bab 2. Yang pertama, materinya tadi ada nomor 1, fathah kasrah dhamma. Dicatat aja ya saat tulisannya. Ini sebelum masuk ke berikutnya kita sedikit review. Kalau bab 1, bab 1 itu syarat tulisannya apa tadi? Syarat tulisan bab 1 benar dan lancar. Benar itu kuning, lancar itu hijau. Contoh benar dan lancar, saya berikan contoh. Ada anak suruh baca ini. Misalkan, coba ini dibaca. Nah, terus ini ba, terus da, benar. Suruh baca benar. Coba baca yang cepat. Banada, salah. Ulangi lagi, coba. Na, ba, da, yang cepat. Ini masih bingung di situ. Ya, mungkin yang bacanya banada atau nabada masih belum. Ini belum lancar namanya. Harus lancar. Caranya nabada harus begitu, baru boleh pindah ke berikut. Jadi itu syarat di bab 1 adalah benar dan lancar di dalam membaca huruf hijaiyah. Nah, kita masuk ke bab 2 nomor 1, materinya adalah fathah kasrah dhamma. Syarat tulisannya dicatat itmamul harakat. Itu aja. Di sini syarat tulisannya adalah itmamul harakat karena babnya atau materinya adalah fathah kasrah dhamma, maka itmamul harakat di sini adalah a itu dibuka panjang dan dibuka lebar a bersama-sama a. Kalau disenyumkan i. Lanjut u, lanjutkan u. Jadi kita lihat bibir si murid, kalau sudah pas begitu baru boleh dinaikkan. Kalau membacanya masih imit-imit, masih pelit gitu, belum. Mas, kamu mau naik enggak ini? Kalau mau naik ikuti, harus semangat ya. Coba baca ini a, i, u, dibaca suila, terus umiro, karena sudah tidak bingung lagi. Kalau di bab 2 masih bingung huruf, maka jangan diturunkan, tetapi lompat ke huruf yang dia bingung, ya, ke huruf yang dia bingung saja. Jangan diturunkan, Mas, kamu turun ke kunci ini aja ya. Jangan, nanti dia nggak mau sekolah. Ya, Mas, pasti ketika ada huruf-huruf yang dia bingung, itu kita turunkan, dicarikan huruf yang dia bingung. Nah, cara membacanya ini gimana? Contohnya, ustadznya hanya mengajari yang ini saja. Ustadznya mengajari yang di depan ini saja. Ini baru yang contoh-contoh ini adalah santrinya. Siap praktek ya? Siap, silakan. Ikuti bersama kita praktek ini ya. Coba ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Ustaz. A. Ulangi. Fathah A. Kasroh I. Dhammah U. A I U. Ketika ditalkin begitu, semua santri melihat Ustaz. Ikuti A. I. U. Nanti ketika Anda membaca seperti saja mulutnya, ikuti lagi ma. Mi. Mu. Nah, ikuti lagi A. I. U. Coba praktek 1, 2, 3. Ustaz kasih contoh dulu, dengarkan ya. 1 ketukan, 1 kolom. Suila, lanjut. Umiro, terus terakhir direndahkan. Fatiha, jadi nadanya na direndahkan na gitu ya. Suila, umiro, Fatiha. Siap. Sekarang berikutnya ikuti ha, hi, hu. Yuk dibaca 1, 2, 3. Syahiqo. Lanjut. Raufa. Rendahkan. Dahima. Jangan lupa setiap akhir direndahkan.
Apa tuh hubungannya? Hubungannya nanti ke nada standar yang sudah kasih. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan begitu kata udah digabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi begitu cara membaca standar nada di hari ini. Lanjut ya, 1, 2, 3 ikuti a, ai, au. Lanjut 1, 2, 3 Taiz, lanjut Musiba, rendahkan. Adiba. Lanjut sekarang yang kedua, materi 2 yaitu bacaan panjang. Nah, seringnya anak-anak itu ketika melihat ayu, alif ya wawu ini, alif ya wawu itu dipanjangkan. Tetapi kalau lihat ayu yang kecil itu jarang diperhatikan sehingga dipendekkan. Ini perlu perhatian khusus. Maka diberi tanda yaitu seperti ini agar supaya haknya sama ya, antara yang besar sama kecil dipanjangkan 2 harokat. Kemudian kalau ada tanda bendera seperti ini menunjukkan panjangnya lebih dari 2. Alif, ada bendera itu harus diperhatikan. Nah, ini tulisannya beda, membacanya sama. Coba ikuti, dengarkan, ikuti ya. Ba, tulisannya beda. Ini ya, ba. Ini beda sama ini ya. Hanya beda di alifnya tadi. Ini ba besar, ini ba alif besar, alif kecil. Ba. Ini alif besar, alif kecil. Ba. Seperti itu. Itu harus disampaikan supaya tidak bingung. Lanjut, 1, 2, 3 dibaca pendek. Bi, 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 bi. Yang penting panjangnya lebih dari 2. Lanjut, bu, bu, bu. Lanjut, bu, bu, bu. Materi 2 ini adalah panjang pendek, sudah pakai nada. Syarat lulusnya adalah mampu ya membedakan mana panjang dan pendek dengan baik dan benar. Ya. Mana panjang, mana pendek. Itu syarat lulusannya. Kalau sudah mampu boleh masuk ke materi 3. Kita baca satu ini saja. Ini ditarik dulu, mulai ikuti ba, 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 ro, ini ditalikkan dulu. Yang baris pertama, baris kedua, 3, 4 dibaca oleh santri. Ikuti 1, 2, 3 rona. Adanya gitu, ulangi rona. 2 gini ya. Faqala, nakala, wa asaro, yadahu. Lanjut bawahnya 1, 2, 3 maqama, khofa, faida, to'ami. Rendahkan akhbaroha. Lanjut bi ayatina wa hadza saja nadahu wa asa. Begitu nadanya. Lanjut terakhir ataka bi ghafilin fahishatan fahada. Rendahkan tabaraka, gitu ya. Na sampai 4 baru direndahkan na begitu. Lanjut sekarang di sama. Ya, ini di sekarang itu. Kemudian bagaimana cara membaca? Jadi gini, saya ulangi dari ini ya. Begitu masuk materi 2, ya, masuk materi 2 itu ya, materi 1 tidak boleh hilang begitu saja. Artinya apa? Materi 1 syarat tulisannya itmamul harokat. Begitu masuk ke materi 2, itmamul harokat tidak boleh hilang. Nah, tetap kita pantau terus.
pantau sambil kita fokus di panjang 2 harokat. Baik A, I, U. Begitu sudah dapat semua, itmamul harokat sudah dapat, masih terjaga. Kemudian masuk ke materi 2 panjang pendek terjaga, ya. Ini insya Allah aman. Nanti di Al-Quran sudah aman banget kalau sudah masuk Al-Quran. Nah sekarang kita praktek yang contohnya adalah 3 kolom. Contohnya di sini cara bacanya wa ma kanu sabiqina. Ini pelan-pelannya begitu. Nah, kalau disambung wa ma kanu sabiqina. 1 2 3. Wa ma kanu sabiqina. Lanjut, masih tinggi. Wa kutubihi wa rusulihi. Rendahkan. Faqa'u lahu sajidina. Semua contoh yang ada di kalimah bab 2 semua dibaca apa adanya, artinya tidak boleh disukun. Kapan belajar sukun? Nanti kalau sudah masuk materi terakhir, yaitu yang ke-8, waqaf. Kalau sudah masuk tahsin semua harus diwaqaf karena sudah belajar waqaf. Kalau belum belajar waqaf tidak boleh disukun, ya. Semua dibaca apa adanya. Begitu. Kita praktek di sini 1 2 3. Taba wa amana wa amila. Kalau pada saatnya sudah membaca seperti ini, seperti yang kita baca ini, saya jamin dan dipastikan dia telah berhasil menyelesaikan bab 1 100%. Kalau belum, pasti akan ada sendatan-sendatan, ada halangan-halangan di huruf-huruf yang dia baca. Mungkin saja dia akan membaca gini, taba wa amana wa amila. Mungkin saja kan begitu. Nah, kenapa? Karena banyak tuh samana dia masih bingung. Dulu ketika di bab 1 itu kalau ba menurutnya itu kayak na atau menurutnya kayak ba dan seterusnya bolak-balik. Sehingga dia baca ba dipanjangkan karena masih ada proses loading. Taba wa nyambung-nyambung itu masih lama. Nah, kalau sudah 100% ini nyambung-nyambungnya sudah enak, apalagi panjang pendek. Lanjut sekarang jahidu 1 2 3. Jahidu fi sabilihi. Rendahkan. Ahadana makanahu. Sekarang yang 1 kolom, ya 1 kolom saja. Bacanya tinggi sama rendah. Contoh. Dengarkan. Wa kanu ini gerakan-gerakan fathah kasrah dhammah. Wa kanu bi-nya ke bawah. Bi ayatina yuqinuna. Begitu. 1 2 3. Wa kanu bi ayatina yuqinuna. Ini masih tinggi, sekarang direndahkan. Contoh. Wa kanu bi ayatina yuqinuna. 1 2 3. Wa kanu bi ayatina yuqinuna. Bawahnya 1 2 3. Wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. Lanjut rendahkan. Wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. Sekarang yang terakhir tinggi. Wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Rendahkan. Wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Panjang 4 masih sama di bacaan panjang pendek. Standarnya lulusnya adalah mampu menguasai bacaan panjang dan pendek. Sekarang bacaannya 4 harokat. Contohnya saya beri contoh. Wa ma, gerakan tangannya 4 harokat ini. Wa ma
1, 2, 3. Wa ma utiya. Jadi ada gerakan gini supaya anak punya standar dari Ustaz. Coba 1, 2, 3. Wa ma utiya. Lanjut, ma 2. Ma ja'aka. Lanjut 4. Ma asaba. Rendahkan. Du'a. Ya begitu. Jadi ada gerakan supaya anak mampu membedakan mana pandang 2, mana pandang 4. Kalau pandang 2 diayun-ayun saja. Nah, gitu ya. Wa kanu bi ayat kan gitu saja. Ini kalau 4 tambahin wa ma utiya seperti itu. Sekarang kita masuk materi ketiga ya. Materi ketiga yaitu sukun. Syarat lulusannya di sukun ini ada 3 pembahasan. Yang pertama sukun diftong. Sukun diftong itu yaitu huruf vokal yang terangkap di dalam satu kata. A, I, A, U hanya ada di situ saja. A, I jadi ai, A, U jadi au. Nah maka kita harus membacanya dengan cepat ya. Syarat tulisannya dia membacanya harus dengan cepat. Contohnya bana, baina, salah, saila. Kalau bacanya masih gini, salah, saila, nggak boleh, harus cepat. Saila, ya, maila dan seterusnya. Siap, 1, 2, 3, bana. Mulai bana, baina, salah, saila, mala, maila, roba, roiba, wala, waila, kada, kaida. Rendah. Langsung praktek di ayat Ar-Ra'aita. 1, 2, 3. Ar-Ra'aita fi lailati ainaini alaysa wa hadainahu dan seterusnya. Jadi syarat tulisan di sukun pembahasan 1 adalah harus cepat ya, diftong harus cepat. Yang berikutnya yaitu di sukun yang ada di huruf-huruf yang memiliki sifat ya. Contohnya fa itu hamas, maka harus cara bacanya ini ustadznya dulu ya, cara bacanya pelan-pelan, ikuti bersama-sama. Afa, as. Nah ikuti gerakan ustadznya ya. Jadi ekspresi itu akan membantu anak-anak dalam mengucapkan. Coba afa, af. Nah begitu kan, ada mengalir afa, af. Contoh berikutnya baru santrinya. 1, 2, 3, mulai. Aflah, harus gitu. Aflaha, mulai. Aflaha, lanjut. Uf'ilu ya. Lanjut. Yufsidu. Ya, lanjut. Berikutnya, dengarkan. Aha. Ada gitu ya, hamas. Lanjut. 1, 2, 3. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Ahsana. Lanjut. Uhlimu ya. Ulangi, lanjut. Wa nahnu begitu. Lanjut ustaznya lagi. Asa. As. Nah begitu ya. Lanjut. Misla. Usqilu. Misqala. Lanjut. Aha. Lanjut. Zohraka. Lanjut. Yuhliku. Lanjut, terakhir rendahkan. Yastahzi'u. Ada ekspresi hamesnya ya. Ada ekspresi hamesnya. Ada juga ikhwahnya yang mengalir halus ya. Praktekkan. Lanjut, tafasyinya harus kuat. Asya. Gitu ya. Biar merasakan oh syah itu harus begitu. Iya, harus begitu. Lanjut. Yashrabu. Ushrifu. Liyashtaru. Syarat lulusan pada sukun yang masuk di pembahasan ada sifat ini, dia harus bisa membaca sukun di sifatul huruf ini pas sesuai sifat-sifatnya. Tentunya sesuai yang ekspresi ustadz-ustadzahnya yang disampaikan, walaupun mereka belum kenal nama
namanya ini nggak usah nanti masuk di tahsin namanya, penting mereka sudah ngerti kalau shin itu ya gitu, dan seterusnya. Nah lanjut sukun yang terakhir ya. Sukun yang terakhir yaitu sukun yang ada di qol-qolah. Itu rumusnya ada, syarat lulusan dari sini adalah mampu membaca dengan baik sesuai rumusnya. Rumus qol-qolah apa? 2O 3E apa? 2O 3E. Contohnya A, ikuti A. Ko. Nah, kita semua membaca ini. Misalkan A, Ko. Maka ketika di qol-qolah ya, ini sama dengan aja A, Ko. Ikuti bersama-sama A, Ko. Disukun sama bunyinya A, Ko. Begitu ya. Hampir sama ya. Ulangi A, Ko. Ako. Tapi harus cepat. Ako. Sekarang masuk ke contoh 1, 2, 3 taqohal. Mulai taqohal. Lanjut fa'aqobarahu. Lanjut yuqtalu baqoliha. Lanjut 2O 1O yang terakhir ko. Coba ako. Di sukun ako. Lanjut ako. Mulai ako aman fil qorotan la yaqobo. Rendahkan khilqobati. Jadi kebanyakan anak-anak kita kalau sukun itu malah jadi contohnya ate aman, nggak boleh ate itu nggak boleh, tapi akolam jadi ake boleh, akolam bukan akelam ya. Itu yang pertama. Kalau anak-anak masih membaca akelam atau berarti belum lulus, harus kembali ke asal hurufnya ako gitu ya. Yang berikutnya rumus yang kedua 3E yaitu abe. Sama-sama abe, aja, ada. Kalau yang tadi 2O asli mirip banget. Ako jadi ako gitu ya. Mulai coba ako. Kalau ini enggak, yang 3 ini. Coba aba. Lanjut aja. Ada. Yang ini ustadznya yang contohnya langsung santrinya ya. 1, 2, 3. Sekarang yang ba. Saya akan bilang abe, kemudian kasabtum dan seterusnya semuanya bareng-bareng. Ikuti aba. Lanjut kasabtum abwaba yubrisu rendahkan ibrisat. Lanjut aja. Lanjut naj'alu ajmala tujzauna tajri. Lanjut dengarkan ada. Mulai langsung aja. Yadkhulu sadraka tudhinu. Rendahkan kidna. Begitu. Ini syarat lulusan di materi 3 sukun. Yang keempat adalah tasdid. Tasdid syarat lulusannya adalah mampu menekan huruf-huruf yang ada tasdidnya, kecuali mim dan nun itu harus ditambahi denun. Ya, bersama-sama cara ngajarinnya gimana? Kalau ada anak-anak yang bacanya masih belum seperti yang saya ajarkan ini, contohnya ikuti aba. Nah, tekan sini abba. Watabba. Rabbihim. Hubbu. Kalau ada yang membacanya masih lembek, powernya tidak ada, wataba, rabbihim, hubbu, itu berarti belum, harus kuat ya. Rabbihim, watabba, hubbu, harus kuat. Nah, ini syarat lulusannya. Nanti kalau sudah siap seperti itu semua, baru boleh lanjut ke materi keempat. Materi kelima, di sini sudah ada huruf
sifat-sifatnya. Mim sama nun itu harus dengung ya. Bersama-sama yamunnu. Yamunnu. Ingat bersama-sama ucapkan huruf N, sama-sama N. Nah, orang mau mengucapkan N harus bikin N. Coba bilang N mulutnya maju. Nah, tidak bisa kan? Maka ketika yazunnu coba bersama-sama yazun. Tarik ke N lagi. Yazunnu mulai. Yazunnu kan begitu. Jadi tidak mungkin yazun, tidak mungkin. Yazunnuna mulai. Yazunnuna contoh. Ya 1 2 3. Ini huruf M, kemudian huruf mim. Mim. Di sini yang sering kita dengarkan adalah di sini humilah hamalata sering tidak didengung. Contohnya humila mulai humila hamalata. Di sini saya sering mendengar ada yang lewat-lewat saja dengungnya. 1 2 3 bersama-sama wa inni sammaituha Maryama. Bukan wa inni sammaituha Quran. Sam itu dengung, mim itu harus dengung. Ini yang keempat sudah. Yang kelima hamzah wasal. Hamzah wasal syarat lulusannya adalah mampu mengerti rumus-rumus hamzah wasal. Ya, rumusnya apa? 1. Hawa itu hamzah wasal. TH3 adalah tanda huruf ketiga. Ya, TH3 apa? Tanda huruf ketiga. Kalau TH3-nya A dan I, maka HW-nya adalah I. Kalau TH3-nya U, maka HW-nya adalah U. Itu rumusnya. Ya. Jadi di Al-Quran internasional hamzah wasal hanya diberi tanda alif shad kecil di atasnya. Maka cara membacanya gimana? Cara membacanya ngerti rumusnya ini. Ya, rumusnya adalah apa tadi? Kalau TH3-nya A, I, maka HW-nya dibaca I. Kalau TH3-nya U, maka HW-nya dibaca U. Itu yang harus dikuasai. Bersama-sama 1 2 3 ihdina. Ini dibaca apa ini? Ihdina ini. Yang qara ini. Ini. Nah, ini mesti nggak bisa jelasin ya. Nggak mungkin langsung itu bacanya itu nih, nanti akan debat sih. Ya santrinya karena apa? Rumusnya ini TH3-nya U, ya ini kan U, ini harusnya U, karena mereka mempertahankan rumus. Tapi ini di luar rumus. Rumusnya gimana? Masuk ke yaitu tasrifnya. Akar katanya dari atayu ti, kemudian fil amarnya iti. Jadi asli katanya iti, bukan uti ya. Maka cara membacanya itu nih, kulibatil hamzah ya'an fasara i ya, fasara i, kemudian tuni aslinya itiuni. Ya ya-nya dibuang jadi ituni. Itu perubahannya. Dan ini pun membacanya ketika di apa? Di awal kalimat ya. Ini termasuk namanya hamzah zaidah. Apa itu hamzah zaidah? Hamzah zaidah adalah hamzatul wasli li fi'li tsulasi mujarrad. Kemudian tulfadu fi awalil kalimati wala tulfadu fil wasli. Jadi hamzah wasal itu adalah fi'il amar sulasi mujarrad, dibaca ketika di awal kalimat, disambung ketika di tengah ya, di wasatil kalimat. Ini hamzah wasal. Jadi pembacanya itu nih di kita kutumina juga sama. Hamzah wasal selesai. Tadi syarat tulisannya apa? Mampu memahami rumus hamzah wasal. Yang kelima hamzah wasal lagi sudah. Yang kelima ini lafaz tipis ya. Yang kelima masuk ke lafaz al-jalal atau tipis tebal.
Kalau tipis itu I, maka dibaca la. Kemudian kalau U sama A menjadi mo. Ini sudah bisa dipahami. Formula tanda baca di sini sudah masuk di tanwin. Kalau di internasional ini bersama-sama ikuti fathah A, kasroh I, dhammah U, A I U. Ini fathatain an, kasrotain in, dhammatain un, an in un. Kita pahami fathah itu terdiri dari fathah tain, berarti dua fathah. Jadi fathah itu dua fathah. Nah, fathah tain yang sejajar itu namanya idhar. Ya, sejajar. Kemudian 9, 6 itu pasti idhar. Itu seperti itu di internasional. Kalau 9, 6 itu idhar. Kemudian kalau fathah, kemudian kasih mim, kasrah kasih mim, dhamma kasih mim itu pasti iklab, pasti ketemu huruf ba. Ya, pasti itu. Kalau sudah pasti itu namanya rumus kan. Kemudian kalau nun pasti ketemu ba. Kalau tanwin ketemu ba. Ya. Kalau mim ketemu ba lagi. Ambi Cina. Mim ketemu ba, ada juga. Nah, kemudian tanwin tidak sejajar ini, miringnya tidak sama, itu pasti kalau tidak idgham bi gunna, idgham bila gunna, ikhfa. Ini. Nah, kemudian dhammatainnya 9, itu pasti kalau tidak idgham bi gunna, bila gunna, ikhfa. Nah, gitu. Kemudian kalau nun cirinya adalah tidak ada sukunnya. Mim sama nun tidak ada sukunnya, itu pasti ketemu huruf-huruf ikhfa. Pasti ketemu huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada berapa? 15. Kalau huruf ini, huruf al-syamsiyah sama qamariyah berapa semuanya? 14. Kalau di matanya gimana bunyinya? Yang ikhfa. Sif ya. Sif la sana kam jada syakhsun qad sama tul thayyiban zidu fi tuqa dhaliman. Itu kalau yang di mata. Kemudian kalau qamariyah 14 dapat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau syamsiyah tipsu masil ya, tipsu masil rahman tafud dikda ni'am da'su aban jujur syarifan lil karam. Ini kemudian masuk ke 6. Ke 6 sudah ya. Nah, ini. Nanti kalau sudah masuk sini, nah maka syarat kelulusan di ini di formula tanda baca ini, syarat kelulusannya mampu membedakan tanwin dengan baik. Maka ketika praktek di sini itu harus bisa membedakan mana dengan mana idhar, mana ikhlas. Contohnya ikuti bersama-sama an, in, un. Bacanya pelan-pelan. Ta, tan, bi, bin. Yuk lanjut bersama-sama. Lanjut. Ro, ron, tin, jun. Lanjut praktek. Wibaqan wa jannatin salamun. Lanjut. Afiyatan yauma idzin kafratun. Jangan lupa di kalimat ada, ini saya sampaikan, ada tanggal para guru, para orang tua di rumah Quran disimak, di rumah juga disimak. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, sudah masuk ke sini, maka sudah hati-hati. Setelah idhar ada ikhlas. Yuk bersama-sama im, baca bersama-sama ta, tan, tam, bin, tun, ro, ron, tin, jun, langsung
turaban kiramin hillum. Lanjut. La nasfa'an syai'in alimun. Nah, sekarang masuk ke ikhfa. Nah, idgham bi gunnah, bila gunnah sama ikhfa. Di sini semua disamarkan ya, semua disamarkan karena contoh-contohnya ini adalah contoh-contoh yang masih umum, belum masuk ke idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, belum ikhfa. Maka kita samarkan semua saja bersama-sama. Cara bacanya tan, Tan. tam, Tam. tan. Mulai 1 2 3. Bin, bim, bil, tun, 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 ran, 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 din, dim, bil, jun, jun, jun. Langsung. Kalau tanwinnya begini hati-hati berarti. Jadi kita sudah masuk tanwin sejajar, tidak sejajar, kemudian selain itu ada ikhlas. Maka contoh-contohnya dibaca sesuai tanda baca. Mulai bersama-sama. Adaban mudha'in dukhanun. Lanjut. Sab'an li nafsin qawmun. Nah, sekarang tanwin ketemu wawu sudah jelas berarti. Nah, di sini idgham bi gunnah tapi ghairu tam, karena wawu sama ya itu keluar dari dua makhraj, dari hidung juga dari mulut juga. Sirajan wahhaja misalnya. Nun mati dan mim mati, cirinya kalau ada nun ada sukunnya berarti itu idhar. Kalau nun tidak ada sukunnya berarti sudah masuk ke selain idhar, yaitu idgham bi gunnah, bila gunnah sama ikhfa. Itu gampang cirinya. Kalau ada mimnya berarti ikhfa. Nah, maka masuk contoh-contoh ini seperti ini. Contoh-contohnya itu berarti harus hati-hati. Coba bersama-sama Fabashshirhum bi'adzabin. Ini baca bin bukan bin, bukan ya. Harus latihan. Lanjut sekarang ini. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin. Kenapa bacanya gitu, Mas? Kan ini tidak sejajar, Ustaz. Oh ya, berarti sudah masuk. Sudah kenal tanwinnya. Kemudian contoh yang lain misalkan ini wa amanahum 1 3. Wa amanahum min khaufin. Nah, begitu saja berarti sudah lihat, sudah kenal tidak huruf tanda baca. Terakhir waqaf itu ada 3 kondisinya. 1, kalau fathatain itu jadinya panjang. Nah, bersama-sama saya baca hisaban dengan hisaban. Mulai hisaban, hisaban, hisaban. Itu bacanya di waqaf. 1 2 3 hisaban, hisaban. Ruwaidam, Ruwaida. nisaan, nisaan. Ya, panjang 2. Yang kedua, kalau ada tamat butoh terus waqaf jadinya ha, bukan tak lagi. Contohnya humazatin, Humazah. humazah, begitu. Humazatin, Humazah. wajifatun, Wajifah. al-hafirati, Al-hafirah. ya. Lanjut, selain kondisi fathatain kemudian tamat butoh, maka kalau ada huruf yang hidup maka disukun semuanya. Contohnya fa'akhadahu, Fa'akhadah. fa'akhadah, kan begitu. Fa'akhadahu, Fa'akhadah. fa'adalaka, Fa'adalak. wasi'un, Wasi'. begitu. Masuk praktek bersama-sama dengan nada tasydid standar kalimah. 1 2 3 ta'awud. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Selesai, kita masuk ke singkat di materi tajwid, yaitu sini sifatu. Sebelum masuk ke tajwid sifatul huruf, kita review dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama, ini pertanyaan kasih aja. Kita mengetes kepahaman semua dari kalimat sisa bahasa ini. Isinya sudah masuk semua, kan cepat. Nah, tolong dijawab. Kalimat dasar itu ada berapa bab? Dua. Dapat hadiah. Nah, bab pertama apa pembahasannya? Dua. Huruf ajan, huruf kan ada bunyinya, mengenal huruf dan bunyinya. Ya. Mengenal huruf dan ini huruf apa? Nggak tahu bunyinya ya bahaya. Mengenal huruf dan bunyinya. Ada berapa kunci? 4 kunci. Berapa gigi? 7 kali berapa? Sama dengan itulah huruf bisa yang harus dikuasai oleh santri. Ya, sebelum masuk ke bab 2. Di bab 2 ya, itu pembahasannya apa? Mengenal tanda baca. Ya, harokat. Tanda baca. Nah, kalau ada nyanyian begini ya, nyanyiannya. Antum hafal enggak nyanyi? Ada kan nyanyian gini. Abatasa jahaho dadaroza sasyasodokozo. Ini nyanyiannya nasyidnya ini. Apa namanya harokat ya, satu harokat apa gitu. Yang panduannya ya. Masih coba dicari di YouTube. Sasha son abata saja hotel roza sasha sodo tozo alofako kalamana wahaya. Kemudian setelah itu belum selesai, ada pengenalan tanda baca fathah, kasroh, doma ini fathah, kasroh, doma, sukun atau mati, tasydid atau ganda, tanwin, fathatain, kasrotain, domatain. Itulah pelafal bunyi. Kalau nggak ada, nggak bisa bunyi kan begitu. Itu tanda baca semua. Ya. Siap, mulai 1 2 cepat. Fathah, kasroh, doma, sukun atau mati. Ini kan kita nggak tanda baca ini. Semuanya tanda baca, kalau nggak ada nggak bunyi. Ya. Setelah huruf baru tanda baca. Ulang 1 2 3. Fathah, kasroh, doma, sukun atau mati, tasydid atau ganda, tanwin, fathatain, kasrotain, domatain. Itulah pelafal bunyi. Kalau enggak ada, enggak bisa bunyi. Nah ini kedua mengenal tanda baca. Yang pertama mengenal huruf dan bunyinya. Bab kedua mengenal tanda baca. Berapa materi yang akan dipelajari di bab 2? 8. Ya, 8. Diakhiri dengan materi 1 apa? Itmamul harokat, fathah, kasroh, doma. Itmam artinya tepat, harokat itu fathah, kasroh, doma. Ya. Fathah, kasroh, doma. Itmamul harokat. Yang kedua materi apa? Panjang, pendek. Di panjang pendek ini membahas apa? 1. Panjang, 2 harokat, panjang, 4 harokat. Ini harus perhatikan. Yang ketiga materinya apa?
Apa? Sukun dulu. Sukun ada berapa bahkan? Sukun apa dulu? Diftong. Sukun yang kedua. Sukun yang ada di sifat-sifat huruf. Yang ketiga yang ada di apa? Mantul. Orang. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat materinya apa? Tasdid. Syarat tulisannya adalah ditekan. Ikuti bersama-sama. Semua huruf hijaiyah. Ayo, semua huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah. Jika bertasdid, cara membacanya ditekan. Kecuali mim dan nun didengung. Nah, itu kan rumus. Semua ditekan kecuali mim dan nun. Selainnya nggak boleh didengung. Contohnya apa ya? Ada saya sering mendengar itu. Kalau yang sering saya dengar itu di adzan, walaupun adzan tidak harus asyhadu an, nggak boleh kan? Nggak boleh. Asyhadu alla, tekan saja. Ya, karena bila gunna tanpa dengung. Contoh-contoh di Al-Quran banyak sekali yang yang tidak didengungkan. Contohnya ini contoh nih. Wawu bertasdid itu didengung contohnya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Dzalika bima asaw wa kanu enggak boleh. Asaw boleh begitu. Apalagi surat An-Nasr. Innahu kana tawwaba. Enak suaranya. Ya tapi singgung dia, enggak boleh. Karena innahu kana tawwaba begitu. Ini yang terjadi. Jadi semua huruf hijaiyah jika bertasdid ditekan saja kecuali mim dan nun. Yang berikutnya yang kelima materinya apa? Hamzah wasol. Syarat tulisannya harus apa? Memahami rumus hamzah wasol. Rumus yang pertama apa? Bila TH3 fathah kasroh, HW-nya kasroh. Bila TH3 dhamma, HW-nya dhamma. Kecuali surat Al-Ahqaf. Itu nih harus dijelasin itu nih. Ya, karena itu keluar dari rumus ya. Kalau membaca tekstual utuh nih, tapi kan di situ ada yang tersembunyi ya, kata yuti ya, harus dijelasin kalau tadi. Lanjut yang keenam apa? Yang keenam, halo? Formula tanda baca. Apa? Formula tanda baca. Yang keenam. Yang keenam apa tadi? Yang kelima dulu. Yang kelima lafzul jalalah. Tipis tebal. Kalau tipis itu kasroh, kalau tebal fathah dhamma. Tebalnya dibelah sama lo. Oh iya, saya kasih ini contoh. Nah, ini yang sering. Beberapa ada yang susah mengucapkannya soalnya. Allah mengalahnya. Ini langit-langit mulut kita. Saya mau tanya dulu, ini Allah itu tulisannya lamnya berapa? 2, 1, 2. Saya kan bilang Allah tulisan lamnya berapa? 2. Itu yang nyata. Tapi ada yang tersembunyi dikasih. Berapa jadinya? 3. Allah. Coba ucapkan L dalam satu waktu langsung 3, bisa? L ngomong L bisa nggak? Nggak bisa. Maka di sini digambarkan ini langit mulut kita. Kemudian ini lidah kita. 1, 2, 3. Nah ini lidah kita. Nah kalau kita mengucapkan L pertama, ini biasanya mohon maaf. Ini siapa yang sering ucap ini? Allah. Siapa yang pernah bisa ucap Allah? Allah. 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 Lain kalau di sini Allah. Agak tebal dikit. Kalau naik ke sini Allah, jadi tebal. Apalagi yang parah adalah pakai bibir Allah. Ini nggak boleh. Allah itu nggak boleh.
Ya insya Allah nggak boleh. Harusnya insya Allah. Coba bersama-sama Allah. Allah. Ini lidah pertama di sini. Ini langit atas nih ya. Ini gigi. Nah di sini. Coba Allah. 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 Yang beda. Yang ketiga langsung Allah. Allah. Nah begitulah pengucapan Allah yang pas. Tidak di sini. Tidak Allah, tidak Allah, tetapi Allah. Kalau pakai yang satu, biasanya orang luar agama kita, insya Allah. Ya. Semoga Allah, makanya Allah, bukan Allah ya, insya Allah. Kemudian yang ke-5 sudah, ke-6, ke-7. Ke-7 apa? Ke-7 apa? Materi ke-7 formula tanda baca. Yang ke-8 wakaf. Selesai alhamdulillah. Karena sudah ada, kita kasih materi singkat saja, mungkin 10 menit ya. Di materi tahsin ini kita kenalkan makhraj dulu, setelah makhraj baru sifat ya. Makhraj itu kita hafalkan bersama-sama ya, ikuti bersama-sama. Makhrijul huruf. Kalau saya lihat sini ya. Kalau saya lihat tasnya ke depan ini Pak. Coba makhrijul huruf. Makharijul huruf. Satu. Al-jawfu. Al-jawfu. Nah, buka mulut kita, praktek ke anak-anak. Al-jawfu. Al-jawfu. Kemudian 2. Al-halqu. Al-halqu. Langsung. Yang ketiga siap-siap. 3. 3. Al-lisanu. Al-lisanu. Nah, kemudian 4. 4. Asyafatani. 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 5. 5. Al-khayshum. Al-khayshum. Nah itu cara pembagian. Sekarang pembagian letak huruf-hurufnya ya, dibagi. Kalau dalam hal ini ada beberapa istilah. Ada yang menggunakan 5-5-nya, ada yang hanya menggunakan 3, ada yang hanya menggunakan 4. Silakan dibuka di Tajwid Al-Musawwar atau di matan jazari, syarah matan dari keterangan dari Syekh itu, Syekhnya bukan Syekh, Ustadznya Sederhana. Itu situ ada buku menerangkan perbedaan yang makhrajul huruf. Nah kita ambil yang nyata saja, maksudnya yang kita sering gunakan bersama-sama. 1. Ini lidah, ini tangan menunjuk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ini tempat-tempatnya di situ. Ya, boleh. 1, 2, 3. 1. Lidah ini, pangkal lidah, pangkal sama ujung. Ulangi. 1. 2. 3. 4. Ini gigi seri atas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas. 5. Kemudian ujung sama ujung 6. Kemudian gigi bawah 7. Kemudian bibir 8. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senam sedikit ya, 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 sampai masuk ke alam bawah sadar kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pelan-pelankan. Tenggorokan 1, pangkal ya, bagian tengah lidah, sisi kanan lidah, kanan atau kiri, kemudian ujung ya. Kemudian ujung ketemu gigi pangkal gigi atas, pangkal ujung gigi atas, maksudnya gigi seri, kemudian gigi bawah, pundak. Kemudian bibir fa bawah. Ya, ikuti bersama-sama. Ulangi dari huruf-hurufnya. Ya, mulai 1, 2, 3 dari aksol halki. Sama-sama A. Ha. Naik di tengah A. Ha. Wo. Kho. Mulai ke lidah. Ko. Ka. Maju sedikit. Ko. Ka. Ke tengah. Ja. Sya. Ya. Sisi kanan atau kiri. Bo. Mas maju. La. Na.
sa, bibir, fa, Fa. bibir bawah digigit gigi atas, fa. Pas antum baca anfusakum udah siap-siap nih. Anfusakum begitu. Coba fa, ba, ma, wa. Sistematis ya, sesuai matan jazari huruf-hurufnya itu. Ulangi. Aha, lokho, oka, jashaya, bolanaro, rodata, sozasa, fabamawa. Sekarang saatnya yaitu semangat, perhatian dan semangat. Saya diam. 1, 2, 3. Gerakannya saya 1, 2, 3. 1. Tempatnya dulu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huruf-hurufnya. Jashaya, bolanaro, godata, sa, fabamawa. Nah itu huruf-hurufnya bisa dihafal. Kalau sudah, insya Allah makhrajnya sudah hafal, insya Allah mengenal idgham, idgham mislain, idgham mimi, idgham mutamatsilan, mutaqariban, mutajanisan bisa paham. Karena mutaqariban, mutajanisan itu sebenarnya idgham yang dimasukkan yang sama sifat, ada yang sama makhraj dan sifat, ada yang hanya beda sifat sama makhraj dan seterusnya. Nah, makanya contohnya di alam nakhluqum di situ ada beberapa pendapat. Yang pertama langsung masuk ke kaf, ada juga yang di qafnya dulu baru kaf. Alam nakhluqum, ada yang nakhluqum. Nah, sekarang kita masuk ke sifat. Nah, semua di tasyin itu kalau ada bulatan seperti ini, itu berarti sifat yang dominan. Ya, bersama-sama praktek di hamzah, prakteknya gimana? Ba harus kuat syadidah. Karena hamzah itu sifatnya syadidah. Bersama-sama a, i, u. Siap-siap ba, bi, bu, kuat ba, a, bi, i, bu, u. Intinya ditekan ya. Lanjut. Hamas ha itu hamas sama rikhwah. Ya, mustafil lamun fatihah itu ada sedikit banyak huruf ya. Tapi yang dominan di situ mahmusa hamas. Coba bersama-sama ha, hi, hu. Rikhwah sama hamasnya terasa ketika sukun. Contoh ih, ha, ihi, Nah, kemudian ain bainiyah. Bainiyah itu apa? Tawasud antara syiddah dengan rikhwah. Artinya ain itu kenapa harus melar? Ya, karena contohnya gitu kan? Kenapa? Karena ada sifat syiddah tapi sedikit, ada sifat rikhwah lepas ya, tapi sedikit, maka punya semua dua-duanya. Ada berapa hurufnya? 5. Apa? Lin Roma. Ada berapa? Lin Roma. Itu hurufnya bainiyah tawasud ada 5. Lin Roma ya. Ini kalau ketemu ini huruf ini itu antara kuat sama lepas itu gitu. Ha hamas ya. Kemudian goin mustaqliyah tebal. Contohnya goiril mau sama rikhwah juga. Mau melar gini, mau itu rikhwahnya. Mau sama tebal otomatis lidahnya naik. Mau gitu kan. Kemudian mahmusa kha itu juga contohnya mahmusa di kha adalah contohnya wayakh ya kan, keluar nafasnya. Kemudian mustaqliyah wayakh tebal. Rikhwah juga wayakh lepas ya. Lanjut mustaqliyah di huruf qaf qalqalah syadidah. Itu ya insyaallah bisa dipahami sifat-sifat ini. Ya. Bisa dipahami. Linia lembut ya. Ya sama waw ya, yang linia. Huruf linia itu ya sama waw. Nah, saking linnya huruf ya itu mampu menjadikan
Rok yang tebal menjadi tipis. Contohnya di huruf di kata apa? Ada yang tahu? Khair ya. Khairun tebal, roknya tebal. Khairun. Maka ketika ada ya menjadi tipis, kenapa? Karena ada ya. Ya itu lembut, ya. Lininya itu lembut. Lin. Nah, saking lembutnya, roknya juga ikut lembut. Khair begitu. Nah ini langsung masuk selesai makro dan sifatnya selesai, maka di sini dikenalkan praktek bacaan mat, mafatul suwat, huruf saya dan seterusnya. Nanti bisa ditanyakan ya, setelah membaca-baca. Ini insya Allah sudah paham masuk tajwid. Kenapa pembahasan di sini tidak terlalu panjang? Kalau bagi yang sudah bisa, karena sudah bisa dikuasai, jadi sudah bisa hafal Quran. Saya kira cukup. Dari saya mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Ada yang mau tanya? Mungkin di rok ya, rok tebal dan tipis sudah paham semua ya. Nih, rok tebal tipis sudah paham ya. Firqinnya ada dua pendapat, tipis dan tebal. Pertanyaannya, kenapa bisa tipis bisa tebal? Kenapa? Sebelum rok asroh, terus kenapa bisa tebal? Huruf istiqlal, begitu. Kenapa YCI jadi tebal? Karena dalam jawab soal ada, tadi saya sebutkan namanya apa tadi? Karena ada hamzah zaidah. Ada hamzah zaidah. Apa pengertian hamzah zaidah tadi? Hamzatul wasli li fi'li amrin sulasiyin mujarrad. Terus tulfadu awalin kalimat wala tulfadu fi wasatil alam. Kemudian mirsoda kenapa tebal? Padahal sebelum roh adalah kasroh karena ada huruf istiqlal. Ini kalau Gharib sudah paham semua ya. Kemudian idhar mutlak, silah, dalil sifat, serta seiza, sakinan, sifat, tasbih. Ya. Mungkin nanti sering-sering ketika ngajari santri itu di latihan wakaf ini, karena latihan wakaf ini butuh praktek dari ustadznya, ustadzahnya. Contohnya di sini qol bas al mustaqar jan wam al haqq an wa yaqbid sana juga di ini contohnya arwah deh. Ainnya itu lin apa? Ainnya itu bainiyah mana? Ainnya bainiyah sukun, baknya sukun qalqalah. Contoh baknya gimana? Ar-ru'. Gitu kan? Ar-ru'. Ainnya sukun, mati. Baknya sukun qalqalah. Ar-ru'. Contoh lagi, dalnya sukun, ya-nya sukun. Wah. Jadi senyum tok, minal had gitu kan? Had senyum. Hanya senyum saja, nggak kelihatan yaknya, karena yaknya sukun, mati. Ya, kemudian ada contoh lain, ini ulil afwi juga nih. Faknya hamas ya. Kemudian wawunya apa? Sukun. Ya, af. Keluarkan nafas kemudian maju dengan af diletak. Ulil af diletak. Walahu juga walah. Seolah-olah walahu, seolah-olah, tapi walah haknya dihamas walah, mulutnya maju. Itu dipraktekkan oleh walah. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan kita akhiri. Sedikit tanya masalah teknis karena ketika anak awalnya pakai ikro,
kemudian misalkan dia kok 3. Untuk kita ngetes itu mau ke sini itu kan kalau 3 baru masuk ke bab 1 ya. Apakah kita misalkan kalau 4 lah, berarti kita misalkan langsung bab 1 di tesnya itu di yang tes ke sisi AD. Di sisi AD kalau bisa sampai lancar dulu kok nanti benar layak untuk langsung ke bab 2. Ini dari awal. Namun ya, ini kita masuk di program screening. Kita kan sudah berjalan, beberapa yang sudah melakukannya. Ada sekolah-sekolah yang sudah kita masuk, itu sudah sampai kelas 3, ada yang sampai kelas 4, ada yang sudah meluluskan, baru menggunakan metode Karimah. Lalu caranya gimana? Untuk memutus tali apa? Tali sambung metode yang lama itu dengan diawali dari kelas 1. Jadi kalau di lembaga kalian gitu. Ke kelas 2 sampai 6 itu silahkan lanjut metode yang lama. Kelas 1 jadi percobaan. Terus berikutnya tahun berikutnya naik terus sampai mereka sudah mapan. Dengan dilakukan ada juga yang seperti ini, ada juga yang udah mulai sekarang semua pakai Karimah. Maka caranya gimana? Caranya screening semua. Hari ini kegiatan kita screening, tidak ada pelajaran itu begitu. Pelajaran, kemudian semua ustaz masuk ke halaqah semuanya langsung mulai screening. Langsung, kamu ikro berapa? Saya ikro 6, langsung dibuka Karimah dasar, langsung dites dulu pengakuan ikro 6-nya itu benar atau tidak. Langsung dites mundur sedikit, langsung di panjang pendek. Kan di bab 2 panjang pendek. Kok ngancol panjangnya pendeknya? Berarti dia ngakunya ikro 6, tapi masih panjang pendek kurang pas. Mundur sedikit kepercayaan kita supaya tambah yakin. Mundur di bab 1, coba di huruf-huruf tertentu yang sering kita jumpai kesalahan, misalkan so, dia bingung gak so? Oh nggak bingung, ini apa? Coba baca ini sobaro ya, ini misalkan somada misalkan, dan seterusnya udah pas. Berarti dia memang di panjang pendek. Pas dia ikro 6, pas di bab 2 panjang pendek. Tetap kita kasih materi yang mengul harokat, yaitu kata kasar doma, supaya dia tidak terlalu susah, karena mengawali semua itu harus, karena orang mau merubah semua itu agak berat. Nah, itu tinggal pilihan saja, mau kita mulai dari kelas-kelas yang baru, santri baru saja, yang lama biar lanjut, atau semua dirubah, boleh. Kalau semua dirubah harus dipilih langsung data jumlah santri 60. Misalkan Mas Ahmad kemampuannya di ikro 6 masuk ke bab 2 panjang pendek, itu aja. Saya juga data itu sudah dipunyai, lalu diberikan ke ustaz. Jadi semua ustaz sudah bisa melakukan tugasnya. Oh ini Mas Ahmad, ini Mas ini sudah sampai lihat masuk. Lalu lanjut setelah screening. Jadi untuk konversi dari power Sekali lagi saya yang sudah ini kemudian ada tanda para guru yang pelan-pelan. Misalnya memang maju kemudian lancar, jadi kita tuh belum masuk tanda tangan ya. Ya. Jadi dalam keadaan sudah lancar. Ya. Tanda tangan itu diberi tanggal, tanda tangan diberikan kalau sudah lancar. Bagaimana kalau suruh ulangi? Maka di halaman itu tulis di atasnya. Tolong dibaca, ditulis nggak apa-apa. Dibaca 5 kali. Perhatikan huruf dot, huruf short, ya diulang terus, gitu saja. Kan tidak menjumlahisir. Mungkin dia semua mampu hanya di short sama kita. Nah, terus dia akan diulang terus. Bila perlu dibunderi ini. Begitu besoknya maju, lancar semua baru tanda tangan. Setiap kunci itu kasih tanda tangan sama QC. Tanda tangan lulus pada tanggal sekian oleh ustaz siapa. Berarti dia sudah lulus benar-benar di bukunya itu. Bila perlu nanti kalau sudah setiap bulan atau akhir semester atau akhir triwulan, data itu ada siapa yang sudah naik kunci 1, kunci 2 data.
kemudian kunci sudah, alhamdulillah yang selesai kunci 1 nama kunci 2 naik kunci 3 ini berhak kepada dia gitu kan. Kemudian yang sudah naik dari bab 1 ke bab 2 ini kepada dia supaya semangat aja. Kalau ada sudah, kalau enggak atau pas di sini juga saja silakan maju kasih kunci, naikkan kunci untuk menggugah semangat mentasdi yang lain ya, sudah naik alhamdulillah sini. Kalau ikro kan dulu setiap naik jilid itu diwisuda ini sunat 6 kali wisuda itu boleh saja ya ini hanya hadiah atau naik pangkat kayak di mulazamah kan boleh apa kasih ini pin misalkan pin kunci 1 pin kunci 2 setiap maju nggak usah hadiah terus ya kita punya pin banyak ya buat dia naik kunci 1 naik pangkat sendiri ya macam bisa kayak gitu. Jadi kita kenal dia sudah kunci 3 dia sudah kunci 5 dia sudah bab 1 materi 1 bab 2 bab 2 materi 3 dan seterusnya sampai begitu sudah selesai dari kalimat dasar maka dibilangin alhamdulillahilladzi sudah tamat kalimat bisa itu selesai tanggal sekian oleh hasilnya wisuda besok sudah masuk Quran. Kalau sudah Quran alhamdulillah khataman Quran nggak perlu pandai juz sudah diterapkan di sini di rumah hari juz programnya gitu terus dengan juz plus berapa lah yang penting kegiatannya aman Quran baca sebanyak-banyaknya supaya apa yang didapat dalam kalimat dasar itu dan aplikasikan dalam khataman Quran tadi baca yang banyak begitu lancar sudah masuk ke kelas tahsin dan tahfidz sudah enak. Mas kamu sudah sampai surat apa? Surat Nuh ya sini maju di talqin coba baca setelah baca sudah bagus mas sekarang kamu baca karena sudah disetorkan bacaan nadornya ya sudah pas bagus dibaca yang banyak apa setorkan itu akan memudahkan muslimnya daripada dia belum bisa baca ya belum kenal alfir lama harus sabar. Jadi lebih banyak sabar di awal enak di akhir atau sabar terus karena talqin terus mau pilih yang mana mau pilih sabar di awal enak di akhir itu kita ngajari huruf-huruf dengan penuh sungguh-sungguh sampai 100% kenal bisa baca enak sekali itu yang saya alami ya pada anak saya itu enak nih tidak bisa baca sendiri nggak tamat sendiri. Yang lain ada? Yang masalah ada? Nggak ada? Kalau ada sekali tidak cukup oh iya ini Ustaz teman kita kan maksudnya santri datang ke sini kan inginnya memang hafal dengan misalkan kita juga kok ada program ini terus kita buat untuk bisa membaca dulu sebelum hafal terus kan mungkin kayaknya mungkin akan berubah program sini yang ada mengaktif apakah bisa misalkan di sesi untuk KPM itu ada sesi untuk baca kalimat ada sesinya yang memang belum bisa baca kan ya ditalkin itu dia ngapalnya cuma ngapal dari hasil talkin nggak boleh ngapal sendiri bisa campur Bisa belajar insya Allah kalau diupayakan bisa yang di tempat kami daerahnya 1,5 jam dengan susah payah bisa kalau masih kurang di sini 1 jam insya Allah bisa bismillah. Nah maksudnya nanti ada 3 kelas yang saya sampaikan tadi. Kelas kalimat dasar itu baca kalimat tapi juga ditalqin baca kalimat ditalqin sampai kenal betul kemudian ditalqin untuk hafalan bisa per hari berapa ayat terserah kemampuan. Masuk kelas yang khatam Quran dia setiap hari diharapkan baca Quran ayat tambahin gitu ya sambil dicek bacaan terus panjang pendeknya. Setelah itu apa kegiatannya yaitu talqin tapi talqin lanjutan kedua artinya kita talqin dengan sistem dia suruh baca sendiri 5 kali atau berapa kali kemudian setorkan bacaannya
lebih perlahan-lahan karena kan masih masa-masa transisi habis dari karimah masuk mulai membaca Quran awal. Nah, terus dikawal terus didampingi terus. Habis itu setelah baca ayatan kemudian baca hafalan, dihafal Mas silahkan. Ini 2 baris saja dihafal karena sudah bagus. Kemudian setorkan hafalan. Itu seperti itu. Kemudian kalau yang tahsin gimana? Yang sudah Quran, maksudnya Quran sudah bagus-bagus, jumlahnya ada 20 misalkan. Ya udah, ini percepatan anak-anak ini yang percepatan yang akan mendongkrak semua yang ada ini. Nah, jadi hafalannya kan sudah baca Quran sudah bagus, tinggal ditingkatkan aja tahsinnya, ya hafalannya terus. Insya Allah siapa yang mampu dalam sehari seperti ada pertemuan 7 baris atau setengah halaman, saya istiqomah ya misalkan diajar ditalkin terus. Maju 2 baris, mundur lagi, maju lagi, hafal, maju lagi gitu. Kegiatannya hanya gitu. Walaupun tidak boleh meninggalkan yang tilawah. Tilawah itu wajib bagi kelas khatam Quran dan kelas tahsin. Tahsin itu sudah include di ketika tilawah. Ketika ada yang salah langsung dibenerin tahsin. Ketika ada yang panjangnya Quran itu dibenerin tahsin. Tahsin jama'i atau tahsin infiradi boleh-boleh saja. Kalau tahsin jama'i bisa dari juz 30 Anas, hari ini Anas sampai Al-Ikhlas, besok terus talqin itu jama'i untuk menyamakan panjang pendeknya itu boleh. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan saya nambahi, bagaimana supaya sinkron antara di rumah tamu dengan rumah? Maka yang kita lakukan sekarang di Harmen itu kita buka link pendaftaran bagi wali murid. Alhamdulillah saya kira yang daftar cuma 10 apa 15 lah. Jangan banyak-banyak, saya ngajari karimah itu ya lama. Ternyata yang daftar banyak sekali dari ibu sampai 36 itu. Banyak sekali, harinya kapan? Saya tentukan harinya sama aja lah kayak anak-anak sekolah tapi tempatnya di masjid atau di mana gitu. Jadi mereka ngantar Quran, yang ibu-ibunya yang ngantar tadi itu belajar sendiri di masjid sana, belajar karimah gitu. Nah, ustaznya siapa? Ya 1 atau 2 terserah. Jadi orang tuanya belajar karimah juga supaya di sini disimak karimah, di rumah juga disimak karimah oleh orang tuanya. Bagi yang mau orang tuanya, kalau yang tidak mau ya tidak apa. Ada kelas bapak, ada kelas ibu, orang tuanya mereka. Alhamdulillah ini yang sudah masuk di grup yang ibu-ibu paling banyak karena memang al-ibu madrasatul ula harusnya harus ngajari anaknya. Kalau bapak ada 10-an yang daftar. Jadi sinkron, jadi wali juga ngerti karimah, di sini diajari karimah nyambung. PR di sini sudah ditandatangan, di rumah disimak orang tua juga nyambung. Kan? Di karimahnya ada tanggal para ustaz, para orang tua nyambung. Jadi orang tua tidak pasrah bongkoan, nggak mau jangan seperti pasrah. Terus pokoknya beres nggak bisa, harus ada belasan. Ini berarti. Kita cukup sekian. Mudah-mudahan pada salah satu Allah telah memberikan banyak sekali bisa memperbaiki kita mengajar di Kafir ataupun di Madi. Jadi saya cukup sekian, mungkin insya Allah beberapa hari lagi terutama dari Kafir mungkin bisa